Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian melalui link yang akan Bapak share nantinya. Pada pertemuan hari ini kita berada di pembelajaran kedua, yaitu tema 8 subtema 3 tentang pengelolaan kualitas air bersih. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kualitas air bersih. Ya, jadi air bersih itu ada syarat-syarat tertentunya. Kemarin kita sudah paparkan bahwa air bersih itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama syarat fisik, yang kedua syarat biologi, dan yang ketiga syarat kimia. Di syarat fisik kita jabarkan kembali yang harus dipenuhi dalam syarat fisik, yaitu 1. Air tidak keruh, yang kedua air tidak berwarna, yang ketiga air tidak berasa, yang keempat air tidak menimbulkan bau, yang kelima suhu air antara 10 sampai 25 derajat Celcius, serta yang keenam adalah air tidak meninggalkan endapan. Untuk di syarat kimia, yaitu air memiliki pH atau tingkat keasaman antara 6 sampai 9,2. Yang kedua, air tidak mengandung racun. Yang ketiga, air tidak mengandung zat kimia. Dan yang keempat, khusus air yang digunakan untuk mencuci adalah air yang bersih, bukan air keras, ya. Sedangkan yang ketiga untuk syarat biologi adalah air yang tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Itu adalah ciri-ciri atau syarat air bersih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara memahami pengelolaan kualitas air bersih. Seperti diketahui bersama bahwa air bersih menjadi salah satu yang sangat pelik atau yang sangat utama di kota-kota besar. Perihal tersebut disebabkan laju kebutuhan tidak sebanding dengan produksi dan distribusi air minum yang memenuhi persyaratan. Apalagi dengan perkembangan daerah-daerah industri baru membawa berakibat ditutupnya atau di plesternya lahan-lahan resapan yang ada di kota, sehingga tidak menutup kemungkinan kebutuhan air sangat berkurang. Sedangkan daerah air atau sumber air bersih yang ada di bumi semakin menyempit. Baik, kita langsung menuju ke pembelajaran 2 tema 8 subtema 3 tentang memahami pengelolaan kualitas air muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengetahui pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang bentuk pengelolaan air. Keadaan air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air baik untuk dikonsumsi, memasak, mandi, dan sebagainya. Pada pembelajaran sebelumnya telah kita mengenal syarat kualitas air bersih atau air yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Kualitas air di sungai dan air permukaan lainnya sangat mempengaruhi terhadap kegunaan air tersebut. Kegiatan yang berbeda misalnya pengairan sawah, pemancingan, kolam renang, dan air minum menuntut persyaratan kualitas yang ketat. Ya. Masuknya bahan zat atau zat pencemar di dalam air akan menurunkan kualitas air tersebut. Sehingga peluang untuk memanfaatkannya menurun atau peluang untuk memanfaatkan air tersebut akan memerlukan pengelolaan kualitas air yang baik.
Pengelolaan kualitas air berkaitan dengan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan, sehingga air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, perlu diadakan pembatasan mengenai seberapa kadar zat atau pencemaran yang boleh ada atau boleh masuk ke dalam suatu badan air. Berikut beberapa aktivitas manusia yang dapat menimbulkan pencemaran pada air. 1. Aktivitas rumah tangga sehari-hari yang banyak menggunakan berbagai bahan kimia seperti deterjen, sabun, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan industri atau pabrik yang banyak menimbulkan limbah-limbah bahaya. Yang ketiga, kegiatan pertanian seperti penggunaan pupuk ataupun insektisida ataupun cairan lainnya untuk menjaga tanaman tersebut dari hama. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, membuang sampah sembarangan di sungai atau di air. Dari paparan di atas atau dari uraian materi yang telah Pak Guru sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan air sangat bergantung kepada kita manusia. Baik dan buruknya kualitas air yang ada di lingkungan sekitar kita tergantung dengan kebiasaan kita menjaga kebersihan lingkungan. Dari paparan di atas, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Seandainya tidak, Pak Guru akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang membaca dan memahami teks bacaan peringatan Hari Air Sedunia yang ada di buku dimensi kalian halaman 70 yang berjudul Peringatan Hari Air Sedunia 2017 usung tema air limbah. Ya, silakan kalian baca dan pahami teks yang ada itu. Kemudian untuk penugasannya silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Berikutnya yaitu kegiatan 3 tentang memahami cerita bergambar. Pada tema sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gambar bercerita atau cerita bergambar, yang mana bahwa menggambar cerita atau cerita bergambar dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Ya. Media untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering yaitu pensil, ya, arang, kapur, krayon, atau bahan lainnya yang tidak memerlukan air atau minyak sebagai bahan pengencer. Adapun media untuk teknik basah yaitu cat air, cat minyak, tinta atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai bahan pengencernya. Ya, jadi dalam menggambar bercerita itu ada dua media atau dua cara, yaitu dengan teknik kering dan teknik basah. Berikut terdapat beberapa ciri-ciri cerita bergambar. Yang pertama, bersifat proporsional, yaitu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita bergambar. Yang kedua, bahasa percakapan, bahasa sehari-hari. Jadi, pembaca mudah mengerti dan memahami bacaan bahasa atau tidak menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami pembaca. Yang ketiga, bersifat kepahlawanan. Yang keempat, penggambaran watak secara sederhana dilakukan agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita bergambar tersebut. Yang kelima adalah menyediakan humor atau lelucon yang bersifat sehari-hari. Demikian uraian materi pembelajaran 2, tema 8, subtema 3 tentang materi memahami pengelolaan kualitas air dan gambar bercerita.
Beberapa aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran air adalah tadi yang pertama apa? Satu, aktivitas rumah tangga yang banyak menggunakan berbagai bahan kimia seperti deterjen, sabun, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan industri atau pabrik yang menimbulkan limbah-limbah berbahaya yang air limbahnya langsung dialirkan ke sungai. Yang ketiga, kegiatan pertanian, contohnya penggunaan pupuk ataupun insektisida atau pembasmi hama. Yang keempat adalah bencana alam, serta yang kelima adalah membuang sampah sembarangan pada sumber air. Pada gambar bercerita tadi dapat disimpulkan bahwa dalam menggambar cerita bergambar itu ada dua teknik. Yang pertama teknik kering dan yang kedua teknik basah. Teknik kering menggunakan gambar yaitu menggunakan alatnya itu adalah pensil, arang, kapur atau krayon yang tidak memerlukan bahan air atau minyak sebagai bahan pengencer. Sedangkan teknik basah yaitu cat air, cat minyak atau tinta atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai bahan pengencernya. Sedangkan ciri-ciri ataupun syarat cerita bergambar itu yang pertama adalah bersifat proporsional yang membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita bergambar. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa percakapan sehari-hari sehingga pembaca mudah mengerti dan memahami isi atau cerita pada gambar bercerita atau cerita bergambar. Yang ketiga adalah bersifat kepahlawanan. Yang keempat, penggambaran watak secara sederhana dilakukan agar pembaca mudah mengerti karakter atau tokoh yang terlibat dalam gambar cerita tersebut. Serta yang kelima adalah menyediakan humor. Itulah tiga kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di grup atau bisa langsung ke WA ke Pak Guru. Oke, Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Apabila tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan, silakan untuk tugasnya dikerjakan dengan baik serta materi sebelumnya juga dipelajari, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki kegiatan PAT, penilaian akhir tahun. Sekian Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.